Loding tanyanya tuh dia nabi atau Tuhan? Soalnya ini belum dijawab. Oke. Baik. Allah ya, dalam arti Allah ya. Betul. Dalam Allah. Terus sekali lagi. Nah ini adalah sebenarnya sekali lagi kesalahan fallacy yang namanya false dilemma. False dilemma adalah membuat lawan bicara untuk memilih option-option yang sebenarnya tidak mungkin ada jawabannya di situ. Begitu. Ya misalnya jawabannya seharusnya C, tetapi ditanyanya apakah jawaban dari pertanyaan saya adalah A atau B. Jadi nggak bisa dijawab karena jawabannya C. Jadi di sini itu saya suka sama dengan Pak saya suka. Karena kita di sini bukan cari kalah atau menang, kita cari jujur atau tidak jujur. Oke, mungkin apa Pak, biar kita rehat sedikit, biar Pak Michael jangan terlalu pusing-pusing, kita ngopi-ngopi dulu. Baik. Bagaimana waktunya sudah apa? 20 detik. Ya, lihat Pak Loding masih hampir 8 menit. Hampir 8 menit. Sudah, kita apa dulu lah, kita rehat sejenak dulu. Kasihan dulu, kita rehat dulu, kasihan ngopi-ngopi. Tapi apakah sesi ini diakhiri atau? Iya. Diakhiri ya? Iya, nanti sisa ya. Setuju, Michael. Setuju. Dari Pak Michael saja. Kalau saya konklusikan. Kalau konklusi aja. Kalau Bapak Loding mau ngomong lagi boleh. Konklusinya apa? Jadi dari perdebatan ini kesimpulan dari Pak Loding apa? Oke, kesimpulan dari Pak Loding tadi, ya luar biasa penjelasan Bapak Michael tadi ya, berlandaskan. Cuman saya itu sampai diberikan gelar JMJ itu jangan modal comor, jadi harus berdata. Saya orangnya itu data dulu baru berbicara. Begitu, saya tidak suka berbicara dulu baru berdata. Karena begini Pak, seperti tadi saya sampaikan kan dari awal. Ketika ada orang Kristen bertanya tentang keimanan saya, tentang Islam, saya jawab sesuai berlandaskan Al-Quran. Dan itu tertulis. Kalau kalian mau percaya atau tidak bukan urusan saya, yang penting tertulis di dalam kitab suci saya. Begitu. Nah, dan saya belajar dari Pak Budi juga begitu. Kalau itu dikatakan palsu, ya bilang palsu. Tidak asli, bilang tidak asli. Seperti 1 Yohanes 5 nomor 7 kan. Ternyata ini ayat sisipan. Aslinya tidak ada. Nah itu. Karena yang Tuhan lihat itu adalah kita punya kejujuran. Begitu kan. Jadi sama tadi, bolehkah tidak Tuhan jadi manusia? Boleh, kalau berbicara boleh, dia maha kuasa, tapi dalilnya mana? Tidak ada dalil di Al-Quran, kan? Bahkan kalau di Bible saja, bilangan buat Bible saja, bilangan buat Bible saja, bilangan buat Bible saja, bilangan jelas Allah bukanlah manusia pula yalid walam yulad, dia berada dari peranakan. Makanya banyak ayat-ayat yang saya ketemukan di dalam contoh Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Islam innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan aku harus sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu saya percaya. Kan? Saya percaya. Nah, apakah di Islam ada? Kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'a wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan petunjuk, dengan basiro, dengan petunjuk. Mengajak apa? Mengajak taat kepada Allah. Karena di dalam Al-Quran itu waman asanu qawla mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak taat kepada Allah. Apakah di Bible ada? Ada, Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Makanya itu Pak Michael, di dalam Islam itu di Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan begini Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa kalian. Nah, saya tanya sama Pak Michael ini dari hati ke hati nih Pak. Jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, tempat kita di mana? Surga. Ya sudah, asyhadu. Jadi surga kan? Tuhannya yang mana? Tuhannya yang mana ini yang harus kita Tuhannya yang mana? Nah, Tuhan yang satu apa Tuhan yang satu esa? Apa Tuhan yang 3 pribadi? Kan sampai sekarang Pak Michael belum bisa buktikan sama saya. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Itu tadi Yohanes 8.
Yohanes 8, aku ada sebelum Abraham ada. Ya, dari perkataan itu dia dilempari batu dan kemudian tapi murid-muridnya sisanya ikut dia. Murid-muridnya sih. Aku ada sebelum Abraham ada itu kan Mesias. Kan anda mengatakan sendiri dia tadi nabi kan? Terakhir dari pembicaraan. Sehingga timbul lagi pertanyaan dari saya, berarti Yesus ini nabi apa Tuhan? Nah, terus anda bilang ada. Mungkin kenapa Bapak kan mau klaim Allah Islam? Kenapa harus memilih Allah Islam? Oh, pertanyaan buat saya. Bukan pertanyaan tapi konklusinya. Kenapa Allah Islam adalah Allah yang sejati? Iya, karena Allah Islam. Oke. Kenapa Allah Islam adalah Allah yang sejati? Karena Allah Islam itu adalah Allah seluruh alam, seluruh manusia. Allahnya Yesus, Allahnya Musa, Allahnya Nabi Muhammad, Allah kita semua. Begitu. Allahnya kita semua itu. Dan dialah kan pasti sama dengan Anda. Pemahaman Allah kita itu pasti sama, Pak. Dan saya yakin 1 Timotius 6 nomor 16, Anda yakin bahwa Allah itu tidak terlihat kan? Sama juga saya yakin tidak terlihat. Cuma keyakinan kita berbeda itu ketika Anda mengatakan Allah itu berinkarnasi. Nah, itu tidak ada di dalam Islam itu. Begitu. Allah tidak butuh inkarnasi siapa. Kalau dia betul-betul mau datang, dia datang sendiri. Dia maha kuasa. Buat apa lagi dia harus merendahkan diri, dia harus begini, dia harus begini. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia, itulah si penyesat dan anti Kristus. Coba, Anda meyakini Yesus datang ke dunia sebagai manusia apa Tuhan? Nah, ini pertanyaan ini nih. Kita ngopi dulu lah, kita rehat dulu. Silakan statement Anda sampaikan. Baik. Konklusi saya pendek juga sih. Dari saya pihak Kristen, Protestan tetap meyakini Allah Tritunggal adalah Allah yang sejati, Allah yang esa, dan sukar meyakini Allah Islam adalah Allah yang sejati karena tadi dari perdebatan kami bahwa daripada titel Maha Pengasihnya itu menunjukkan kedaulatannya, tidak merefleksikan sesungguhnya bagaimana mengasihi itu, Allah itu kasih, dan bertabrakan dengan keadilannya, dan juga bagaimana dia mengasihi sih sebelum dunia dijadikan. Ya, dan jadi tidak konsisten dengan atribut maha kasihnya dia dan juga ketidakperubahannya dia, dan juga sukar dipercaya dia adalah maha kuasa karena dia tidak mampu ya turun usia, dia tidak mampu ya juga bersuara secara langsung, padahal manusia aja bisa begitu. Dan juga kenapa juga Allah itu yang di agama Islam tidak mendekat begitu, tidak mendekat juga. Apakah itu tidak mampu? Kalau tidak mampu itu menyatakan dia sebenarnya bukan maha kuasa. Ya tadi justru dibilang mungkin tidak pantas, tetapi dalam Kristenan itu dia lakukan itu, dan itu menunjukkan suatu bukti yang kuat ya bahwa semua ini kedekatan itu hanya bisa dirasakan hanya di dalam kerangka keyakinan Kristen. Jadi mungkin itulah kesimpulan dari saya kenapa dalam kekristenan lah itu yang sejati dan konsisten dengan atribut-atribut lainnya dan sempurna. Demikianlah statement conclusion dari saya. Siap. Ya.